kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Hari ini kita akan berkumpul membahas mengenai rancangan tindak lanjut, yaitu rancang pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar sekolah atau disingkat dengan KBS. Di sini saya sebagai rekan saya di sini sebagai pembalap. Tanpa basa-basi, kita langsung saja PJ-nya. Sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 1 Bangkapi. Dari Bapak kami silakan. Oke Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah pada siang hari ini kita berbagi praktik baik Bapak Ibu ya di Kombel Selaras Rembuk. Tujuan kita nantinya ini adalah Bu Dewi akan berbagi praktik di KBS Komunitas Belajar Sekolah di Kombel kita tentang proyek P5-nya. Nanti setelah Kombel ini mungkin praktik baiknya akan bisa kepada semuanya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semuanya. Dan di akhir nantinya kita akan mengeluarkan sertifikat yang bisa kita ambil untuk di MM ya. Nanti ditandatangani oleh Ketua Kombel. Ya, mudah-mudahan kita dapat mengikuti kegiatan ini sampai selesai nanti sekitar 30 menit. Berikutnya nanti mungkin ada kegiatan lagi ya. Nanti ada kegiatan dari sosialisasi masalah penyakit kanker. Mungkin hanya itu Bapak Ibu, kita sama-sama ya yang masih ada kelas mungkin masih menunggu. Silakan nanti Bu Dewi berbagi praktik baiknya dari apa yang dia dapatkan selama 1 bulan kemarin ya di pembelajarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Acara selanjutnya adalah langsung ke narasumber di Distanti Dewi Kakak Pusaka. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan waktu dan kesempatan untuk saya membagikan apa yang telah menjadi program guru PJOK di SD Negeri 1 Pangkal Pinang. Terima kasih juga untuk Ibu Ida yang telah membantu saya mengawali sosialisasi kita pada komunitas kita pada siang hari ini. Sebelumnya, meskipun sudah kenal dengan saya, perkenalkan saya mengampu mapel PJOK, kemudian dengan pembimbing saya atau fasilitator saya dalam program PKG yaitu Bapak Ferry Yasin. Nah, berikut adalah program proyek P5 saya mapel PJOK, yaitu di dalam komunitas belajar saya merancang sebuah program pembelajaran berbasis proyek. Nah, judul program proyek kelima saya yaitu bermain sambil belajar dalam permainan tradisional atau yang disebut dengan boy-boynan ya. Nah, kalau dari berbagai daerah itu lain-lain namanya. Nah, kalau di masa kecil saya di kampung saya itu namanya boy-boynan ya. Nah, berikut adalah latar belakang munculnya atau ide gagasan saya merancang proyek kelima dalam mapel PJOK, yaitu karena di sini saya memahami bahwa PJOK itu merupakan sebuah pembelajaran juga sama dengan mapel yang lain ya. Jadi hanya PJOK ini disampaikan atau diajarkan kepada siswa itu melalui aktivitas jasmani. Nah, di sini saya ingin menyampaikan mempertegas kepada Bapak Ibu bahwa PJOK itu tujuan utamanya bukan membuat siswa itu menjadi bugar, bukan juga untuk membentuk siswa itu menjadi seorang atlet, tetapi PJOK itu ingin membuat peserta didik itu mengerti bagaimana memiliki pola atau gaya hidup sehat dan bugar. Nah, kemudian kita guru-guru PJOK ini atau komunitas PJOK itu ingin mengubah paradigma guru-guru selama ini atau peserta didik bahkan orang tua murid itu serta lingkungan masyarakat itu bahwa
PJOK itu adalah intinya mengajarkan atau membentuk peserta didik itu memiliki gaya hidup, pola hidup yang sehat dan bugar. Kemudian demi mewujudkan konsep diri dan komponen kepribadian pada karakter individu peserta didik. Nah, kemudian hal ketiga yang tercakup dalam makhluk PJOK ini adalah psikomotor, kognitif dan afektif, ya. Ya, jadi dari PJOK ini untuk proyek kami ini berusaha bagaimana menciptakan suasana atau situasi pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Jadi dalam sebuah pembelajaran PJOK ini kita berusaha membuat bagaimana siswa itu atau peserta didik itu merasa menjadi dirinya sendiri. Kita mengajak peserta didik untuk belajar itu sesuai dengan minat dan bakatnya serta kemauannya dengan terbimbing, ya. Jadi kami melakukan berbagai cara atau kami bereksperimen atau bereksplorasi terhadap berbagai metode pembelajaran. Salah satunya kami membuat program, yaitu program dengan salah satu permainan tradisional yang tadi sudah saya sebutkan judulnya di depan tadi, ya. Bermain sambil belajar dengan salah satu permainan tradisional yang disebut dengan boy-boyinan. Tapi kalau di daerah-daerah lain itu namanya berbeda, ya. Sama seperti halnya bobak sodor itu ada yang menyebutnya hadang, ya. Kemudian ada yang menyebut lagi di sini bangka itu gilung. Nah, ini permainan ini sangat seru, ya, sangat identik sekali dengan karakteristik peserta didik, ya. Kemudian berbagai kalangan peserta didik, ya, di berbagai pelosok daerah itu sangat menggemari, ya, bahkan dari saya kecil dulu belum sekolah ini sudah mengenal permainan ini. Nah, berikut tujuan program dari proyek saya P5 dalam makhluk PJOK, yaitu mencakup yang pertama itu kognitif. Peserta didik mampu mengidentifikasi dan memahami berbagai macam olahraga tradisional Indonesia, atau yang khususnya hari ini yang saya sampaikan adalah boy-boyinan. Boy-boyinan ini bertujuan untuk melatih peserta didik dalam strategi serta manfaatnya juga ada, ya, untuk kesehatan dan kelincahan peserta didik. Nah, kalau terbiasa melakukan aktivitas fisik, maka secara tidak langsung itu kelincahan peserta didik bisa terbentuk. Kemudian yang kedua adalah psikomotor. Peserta didik itu mampu mengajarkan, nanti setelah mereka mempraktekkan program P5 ini, boy-boyinan ini, nanti mereka juga mampu mengajarkan kepada teman-temannya yang lain, ya, atau dengan adik-adik kelasnya, atau dengan kakak kelasnya, atau dengan lingkungan sekitar tempat tinggal. Kemudian yang afektif ini adalah menumbuhkan rasa cinta dan bangga terhadap olahraga tradisional bangsa Indonesia, memupuk rasa kerjasama, supporting, serta memiliki kesadaran untuk melestarikannya. Nah, berikut capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Yang pertama adalah langkah-langkah capaiannya pertama adalah peluncuran proyek, yaitu guru atau saya sebagai guru PJOK itu memfasilitasi peserta didik untuk memberikan suara, pilihan dan kepemilikan, ya, pengenalan topik permainan, kemudian diskusi tujuan dan pembagian peran dan tugas. Jadi anak-anak diberikan, difasilitasi untuk mereka itu mengambil perannya sendiri untuk belajar secara mandiri. Nah, kemudian yang kedua, capaian langkah ini pengumpulan informasi. Saya sebagai guru makhluk PJOK itu melakukan observasi tentang permainan tersebut, ya, yang tadi permainan tradisional boy-boyinan, bahan dan alat yang dibutuhkan serta peraturan permainannya. Selain itu, guru juga membimbing proses pembelajaran, kemudian memberikan motivasi kepada peserta didik dalam pemecahan masalah yang mereka hadapi. Nah, kemudian selanjutnya memantau dan membimbing selama proses pembelajaran berlangsung.
Capaian langkah berikutnya adalah pengembangan dan umpan balik. Jadi pada proses pembelajaran itu, pada proses kegiatan tersebut, guru memberikan komentar dan saran kepada peserta didik mengenai hasil akhir dan proses agar lebih maksimal dalam pengetahuan dan keterampilan pada permainan boy-boynan ya. Kemudian melakukan asesmen serta umpan balik dari guru dan peserta didik. Berikutnya adalah presentasi. Guru membantu peserta didik dalam mengevaluasi dan refleksi kegiatan pembelajaran dan hasil proyek. Proyek berupa untuk kerja saat proses kegiatan pembelajaran. Jadi ketika sudah observasi, sudah melakukan umpan balik, kemudian anak-anak presentasi dengan apa yang sudah mereka pahami. Selanjutnya, berikutnya adalah struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Di sini saya akan meminta kerjasama dari rekan-rekan saya, yaitu untuk mendukung proses berjalannya proyek saya ini, program saya ini, yaitu yang pertama jenis programnya itu intrakurikuler ya, yang mau saya sampaikan di sini jenis programnya adalah intrakurikuler. Kemudian yang kedua adalah saya sendiri sebagai fasilitator dan penanggung jawab program. Yang kedua tata usaha atau TU ya, membantu dokumentasi dan publikasi. Yang ketiga guru kelas 3 yang jelas sebagai tim kerja saya dalam proses pelaksanaan program dan pengelolaan kelas. Kemudian murid yang terlibat itu kelas 3 yang saya libatkan. Berikutnya adalah komunitas belajar. Nah, di sini Bapak Ibu yang ada di ruangan ini adalah komunitas belajar yang saya libatkan ya, sebagai rekan sejawat dalam berdiskusi dan juga berbagi terkait program. Jadi saya mengajak Bapak Ibu, saya memkoordinasikan, menyampaikan ini program saya. Jadi nanti kalau saya butuh saran, saya butuh masukan, saya butuh kritikan, inilah rekan-rekan sejawat saya yang akan mendukung saya dalam pelaksanaan program proyek 5 Makro PJOK. Kemudian waktu pelaksanaannya adalah rencana saya akan melaksanakan pada minggu pertama bulan September. Nah, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Jadi dalam pelaksanaan program P5 ini saya membutuhkan aset sekolah yang mendukung dalam pelaksanaan program ini ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini saya merasa percaya diri, saya merasa dikuatkan lagi karena saya didukung oleh sekolah dengan aset-aset yang dimiliki, yaitu dengan jumlah tenaga pendidik dan kependidikan itu 27 pendidik, diantaranya itu dengan rincian kepala sekolah yang sudah berkualifikasi S2, sudah bersertifikat pendidik, 19 guru, terus 11 guru ASN itu memiliki sertifikat pendidik juga, 2 diantaranya juga bersertifikat guru honorer, salah satunya adalah content creator, 2 diantaranya masih guru honorer. Sehingga dengan komposisi jumlah tenaga kependidikan itu sudah sangat kuat untuk mendukung pelaksanaan atau suksesnya program P5 saya Makro PJOK. Kemudian didukung lagi dengan 3 orang TU yang berkualifikasi S1, 3 orang karyawan. Dan berikutnya kurang lebih 500 peserta didik yang dapat dididik menjadi generasi penerus bangsa yang hebat dan berkualitas. Komite dan segenap tokoh masyarakat yang selalu mendukung program sekolah. Kemudian terakhir adalah pengawas yang rutin melakukan pembinaan kepada guru-guru. Nah, aset fisiknya ya, tadi itu aset manusia, sekarang aset fisiknya itu sekolah memiliki sarana dan prasarana yang cukup mendukung kegiatan pembelajaran atau program sekolah seperti gedung sekolah dengan halaman yang cukup untuk melaksanakan kegiatan. Yang berikutnya adalah sekolah memiliki media dan alat yang mendukung seperti komputer, laptop, proyektor, speaker, dan media lainnya. Nah, rencana evaluasinya adalah guru bersama peserta didik itu melakukan refleksi tentang apa saja yang sudah dilakukan atau dikerjakan. Jadi setelah program kegiatan itu anak-anak diajak untuk berefleksi, yaitu apa sih yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita pelajari, dan apalagi yang perlu kita tingkatkan. Nah, kemungkinan tantangan adalah peserta didik ini mengalami kesulitan dalam memahami permainan serta peraturan dan strateginya. Terus kemudian peserta didik mengalami kesulitan dalam bekerja sama karena
karena berbagai tipikal dan karakteristik setiap peserta didik itu berbeda ya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah lampiran sarana dan prasarana ya. Ini gambar-gambar ini kalau Bapak Ibu pernah melakukan permainan ini ya, ini dari pecahan porselin bisa, dari gunungan kertas untuk jadi bola ya, atau batu-batu dengan bola plastik, atau ini dari kertas isinya dibungkus plastik resek pakai tali rafia, dibuatkan oleh tali rafia. Nah, ini pecahan genteng ya, ini jadi nanti dilempar gitu, terus dilempar roboh, kemudian yang ada yang tugas menjaga ini untuk menyusun ya. Nah, nanti berusaha yang siswa lainnya berusaha menyerang supaya ini porselin atau susunan pecahan genteng dan batu ini tidak tersusun ya. Jadi intinya adalah digagalkan untuk dapat berdiri kembali ya, susunan pecahan-pecahan porselin ataupun genteng dan batu-batu tersebut. Jadi bola tidak harus dari bola plastik, kalau misalnya keterbatasan alat bisa pakai gunungan kertas, bisa pakai plastik. Oke, Pak. Nah, ini proyek pengiriman saya bersama peserta didik itu kemarin membuat ya untuk bolanya. Nah, ini seperti ini kegiatan saya bersama anak-anak dalam proses pelaksanaan program P5, yaitu memanfaatkan bahan-bahan tugas ya, apa yang ada di lingkungan sekitar, tetapi dapat mendukung proses pembelajaran maupun program P5. Nah, ini ceritanya anak-anak membawa kertas koran bekas, juga tas kantong kresek, bawa tali rafia ya. Nah, anak-anak saya ini kepada peserta didik saya mempraktekkan duluan, mereka melihat dan mengikutinya. Kegiatan kami seperti itu ya. Ini baru proses untuk pembuatan sarana dan prasarananya. Kalau pecahan porselin ada kayak di belakang, itu juga kayaknya ada di belakang, pecahan genteng juga ada di belakang. Ini bolanya. Jadi kayaknya paling yang membutuhkan biaya adalah tali rafia. Iya, Pak Benji. Nah, kita nah, ini dokumentasi saya dengan anak-anak. Sekian dan terima kasih Bapak Ibu, terima kasih sudah mengikuti saya dalam sosialis saya tentang program proyek P5 saya Mapel PJOK. Demikian apa dari Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin memberikan masukan atau kritikan atau saran juga ya, boleh dipersilakan. Proyek itu sendiri itu lahir dari mana? Karena kalau menurut ini kalau di Bapak bilang itu yang itu sebenarnya bukan cuma dari genteng itu dulu. Tapi kalau kami dulu sering kaleng dulu, tapi itu memang pernah buat, jadi dilempar yang dari itu model buat. Kalau dulu lempar pakai sendal, pakai apa gitu, pakai robot. Baik, terima kasih Pak Fadri untuk pertanyaannya. Hal yang perlu dipahami pada bagian peluncuran proyek tadi itu tentang memfasilitasi peserta didik untuk memberikan suara
voice, pilihan choice, kemudian kepemilikan ownership, yaitu kalau voice suara itu. Jadi sebenarnya saya sudah punya rencana untuk permainan tradisional. Kemudian saya memperkenalkan kepada anak-anak dengan kumpulan informasi permainan tradisional yang sering kita mainkan di dulu kecil, ya Bu Dewi ini. Misalnya ada pasti, ada bilon atau gobak sodor tadi, kemudian ada boboinan atau apa tuh yang kayu di, nah itulah. Itu ya, jadi anak-anak pilih yang mana ya Pak, mereka merasa ini seru, yang seru itu, jadi memberikan hak mereka untuk memilih tadi ya, kemudian memberikan suaminya, kemudian pilihan mereka berhak untuk memilih jenis permainan tradisional yang sudah saya tawarkan kepada mereka ya. Kemudian mereka itu memiliki kegiatan di situ tuh merasa memiliki, bukan biasanya kan kita dulu mengajar itu kita ya sebelum ada kurikulum milik guru kan. Nah sekarang itu milik siswa, waktunya siswa, haknya siswa, dan mereka yang pokoknya di situ menguasai kelas, menguasai permainan. Begitu Pak Fadril sudah bisa dipahami ya. Bapak Ibu guru yang lain apakah ada? Cukup ya, saya rasa. Bapak Kandi senior saya. Sebentar ya. Untuk peralatan Bu Dewi yang dari tegaan genteng, apa bisa kita kerja dengan yang lain yang lebih tidak membahayakan? Kalau yang genteng itu, apalagi pecahan dari kami kan seperti itu berbahaya. Atau kita buat lagi atau dari papan ya, seperti papan itu kita potong-potong itu yang lebih baiknya. Kalau dari genteng kelihatannya sangat berbahaya ya. Gitu. Ya. Kalau bisa kita cari yang lebih aman saja. Itu saja ya. Masukannya. Terima kasih kepada Bapak senior saya, Bapak Pendi. Jadi benar sekali ya, memang itu kita itu kalau mengajar itu memang juga harus memperhatikan faktor alam ya. Kalau di lapangan sudah mendung, sudah tanda-tanda petir itu, ya kita harus menghentikannya, bijak-bijak memilih mana yang paling aman untuk anak-anak. Ya seperti itu tadi Bapak Pendi, seperti yang disampaikan Pak Fadril, ada juga kaleng yang disusun-susun itu dilebar, bukan hanya pakai bulat tapi pakai sandal juga bisa. Iya. Mungkin seperti batu. Ya, batu-batu seperti batu-batu yang halus ini juga bisa. Demikian Bapak Bandi, terima kasih atas saran dan masukannya dari Bapak Kepala Sekolah. Ya, cukup ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu Guru, Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan waktu kepada saya. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan saya selalu menantikan saran dan masukan. Saya juga nanti dalam pelaksanaan ini sangat membutuhkan dukungan dari Bapak Ibu, terutama wali kelas dan Bapak Kepala Sekolah serta Bapak senior saya, Bapak Pendi. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Ibu Indah. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Demikianlah paparan dari narasumber kita, Ibu Dewi, Ibu Kristanti Dewi. Demikianlah akhir dari kegiatan ini. Saya ucapkan